Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-afi ba'da qudratih. لا إله إلا الله الباقي بعد فناء خلقه. لا إله إلا الله كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صلاة وسلاما على سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتدى بهداه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. الأجلاء والمحترمين، para habaib ساداتنا العلويين الحاضرين في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة. Hadir di tengah-tengah kita di antaranya Al-Habib Zain bin Hasan Baharun, pengasuh pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf dari Tuban, dan para habaib lainnya yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Juga para masyayikh al-fudala, para kiai, para ulama, guru-guru kita, khususnya panjenenganipun Kiai Haji Abdullah Ubab, Kiai Haji Najih, Kiai Haji Najih, Kiai Haji Abdul Ghafur, Kiai Haji Majid Kamil, Kiai Haji Abdul Rauf, Kiai Haji Muhammad Wafi, Kiai Haji Taj Yasin, Kiai Haji Idrar, sedaya putra-putra keluarga saking al-maghfur lah fadilatil allamah wal fahamah syekhina wa murabbi arwahina wa dhukhrina al-faqid al-marhum al-syekh Maimun Zubair rahimahullah ta'ala rahmatal abrar wa askanahu daral qarar fi jiwarin nabiyil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar. Sedaya para bapak pejabat pemerintah, utaminipun Menteri Tenaga Kerja Bapak Hanif Dakhiri yang mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, dan seluruh pejabat baik sipil TNI maupun Polri yang hadir pada majelis malam hari ini di kesempatan 4 hari mengenang wafatnya almarhum al-maghfurlah guru kita bersama Syekhina si Mbah Maimun Zubair. Para santri, para thalabah, para alumni
lan sedaya para muhibbin, para jamaah santri sedaya ingkang rawuh rahimakumullah. Kaping setunggal ngaturaken dawuh wonten kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Denriku wonten ingkang nyatakan dawuh niki dawuhne Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tetapi ingkang masyhur, ingkang kesur niki dawuhne Sayyidina Isa al-Masih alaihi salam. Qala man alima wa amila wa 'allama yud'a fi malakutis samawati 'aziman. Sinten tiyang sing mulang ilmu, kagungan ilmu para ulama kados almarhum, lajeng tiyang menika ngamalaken ilmune, amaliyahnya sesuai kelawan patrapane ilmune, lajeng dipun terusaken wa 'allama lan mulangaken ilmune dhateng umat. Mongko tiyang ingkang kados mekaten di kerajaan langit, di cakrawala langit, dia dipanggil dengan sebutan azim, orang yang agung. Kami yakin beliau Syekhuna Mbah Maimun Zubair yud'a aziman fi malakutis samawat li'annahu alima wa amila wa 'allama. Gusti Allah Ta'ala nalika nyebut panjenenganipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam teng surat Ar-Ra'd menika Kanjeng Nabi Ibrahim dipun dawuhaken kali Allah Ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi ta'ala lillah, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Kanjeng Nabi Ibrahim satu orang dipanggil, disebut dengan kata umat. Sebagian mufassirin menika mentafsiri yang dimaksud kata umat adalah muallimil khair. Muallimil khair, tiyang sing mulang kebagusan. Qanitan ay muti'an lillah, ingkang taat dhateng Allah Ta'ala. Wong sing khusyuk taat niku disebut qanit. Maka kenapa disebut umat? Karena beliau walaupun satu orang bobotnya sama dengan satu umat, karena beliau menebarkan dan mengajarkan kebaikan kepada umat. Maka dari itu demikian juga para ulama yang merupakan warasatul anbiya. Satu orang itu bobotnya sama dengan umat, satu umat. Karena umat menjadi baik karena jasa ilmunya para ulama. Sehingga ulama itu disebut umat. Satu orang bobotnya sama dengan umat. Mulane dipun dawuhaken setiap tiang ngelampahi kebagusan. Setiap kita
melakukan amal baik berupa apapun dan dalam bentuk apapun, maka Rasulullah SAW akan selalu mendapat kiriman pahala dari amal kita. Kenapa? Karena kita mengetahui Islam, mengenal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah karena jasa daripada Rasulullah SAW. Sehingga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pahalanya juga mengalir kepada beliau. Karena itulah derajat beliau itu tidak bisa disaingi oleh siapapun ila yaumil qiyamah. Begitu luar biasa kemuliaan orang-orang yang berilmu, ngantos dipun dawuhaken yastaghfiru li muallimil khairi kullu syai'in hatta al-hutu fil bahr. Semua makhluk memintakan ampun, memintakan maaf kepada Allah untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada umat manusia, untuk para ulama. Kok umpamane mboten ditahlili, mboten dikholi, niku sedaya makhluk, malaikat, bahkan di hadis yang lain disebut Gusti Allah, innallaha wa malaikatahu wa ahla samawatihi wa ardihi. Allah, malaikatnya, penduduk langit, penduduk bumi, sampai hatal hitana fil ma, sampai ikan-ikan di dalam air, di dalam lautan, ikut memintakan maaf, ampunan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu kepada umat. Mongko para rawuh sedaya ingkang minulya, kehilangan seorang ulama dinyatakan sebagai zulmatun fil Islam. Kalau Islam ini diumpamakan bangunan, satu orang alim wafat, maka bangunan itu ibaratnya temboknya, dindingnya itu ada yang retak. Semakin banyak ulama yang wafat, semakin parah retaknya dinding bangunan Islam itu. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Itulah tanda akhir zaman. Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam setunggal wekdal dawuh, tazharul fitan wa yaksurul haraju. Qila ya Rasulullah wa mal haraju? Qala al-qatlu wa yukbatul ilm. Kanjeng Nabi dawuh akan nyata fitnah-fitnah di akhir zaman. Bakal pertelo mengku fitnah-fitnah ning akhir zaman. Fitnah akidah, fitnah akhlak, fitnah urusan agama. Lajeng wayaksurul haraj, akan banyak pembunuhan. Dua kali Kanjeng Nabi mengulangi al-qatlu. Al-haraj adalah pembunuhan, penghilangan nyawa. Semakin akhir zaman ini semakin banyak terjadi pembunuhan. Orang tanpa rasa iba, rasa kasihan membunuh orang lain, menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian di penghujung hadis ini beliau bersabda, dan ilmu akan dicabut, dicabut. Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika mendengar hadis ini, beliau mengomentari bahwa yang dimaksud qabdul ilmi, cara Allah mengambil ilmu itu bukan yuntaza'u min sudurir rijal,
Bukan ilmu itu diambil dari dadanya orang-orang alim, bukan. Tetapi bifana'il ulama, dengan wafatnya para ulama. Itulah cara Allah Ta'ala mengambil ilmu ini dari bumi secara perlahan. Bahkan ada satu ayat ini berkaitan dengan Allah Ta'ala nyudani bumi, ngurangi bumi. Awalam yarau anna na'til arda wa nanqusuha min atrafiha. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Jadi Gusti Allah niku nyudani bumi niki. Niku kelawan napa dipun tafsiri kali sebagian ulama, saking sebagian mufassirin, carane Allah nyudani bumi niki, ngurangi bumi niku adalah dengan cara mematikan, mewafatkan para ulama, biqabdil ulama. Jadi ini satu musibah yang sangat luar biasa bagi kita semua, bagi Islam dan bagi umat Islam. Subhanallah, kalau kita melihat panjenenganipun Mbah Maimun Zubair, saya orang yang beruntung karena beberapa kali berjumpa dengan beliau, baik di forum yang resmi maupun tidak resmi. Dan saya juga walaupun tidak ngaji secara langsung pernah mendapat ijazah sanad sabat dari beliau. Jadi Allah Ta'ala menunjukkan karamah beliau di akhir umurnya ini. Masya Allah, memang kata Imam Syafi'i, kalau seandainya ulama itu tidak dianggap wali, berarti tidak ada lagi wali di bumi. Wali-wali Allah itu ya para ulama-ulama itu. Para ulama itu adalah para aulia. Cuman kadang-kadang karamah yang hissiyah tidak tampak atau kurang tampak, tertutup dengan karamah yang ma'nawiyah. Termasuk ilmu itu juga karamah. Al-a'immatul arba'ah, ashabul madzahib, itu semua para aulia. Tetapi karamahnya tidak pernah terlihat nampak karamah yang aneh-aneh, yang khariq lil 'adah, jarang ditampakkan karena tertutup dengan ilmunya. Begitu juga Syekhina Mbah Maimun ini, yang nampak keluasan ilmunya, nyegoroni ilmuni, tapi di akhir umur beliau sering menangis ketika mendengar qasidah karya putra dari guru beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatil Kubra wa Fatimatiz Zahra. Beliau ada rasa syauq, bronto, rasa trisno, rasa kepingin berada di dekat guru-gurunya, berada di dekat Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan Allah menuruti permintaan beliau. Beliau mengalami apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah.
Ini yang dialami beliau persis dengan ayat ini. Siapa orang yang keluar dari rumahnya bertujuan untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, sebagian mufassirin mengatakan, ada yang mengatakan yang dimaksud di situ adalah termasuk beribadah haji, keluar untuk beribadah haji, kemudian meninggal di tengah perjalanan, maka dijamin pahalanya oleh Allah Ta'ala di dalam tanggungan Allah Ta'ala. Kami yakin al-maghfurlah faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan Allah Ta'ala menuruti apa yang menjadi keinginan beliau. Beliau diwafatkan di kota yang paling mulia, di kota suci Makkah. Nabi SAW mengatakan Makkah itu khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah. Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah. Di kota yang paling mulia, Ummul Qura, Makkah al-Mukarramah, dan dimakamkan di Mu'alla. Itu Ma'la, nama aslinya dulu Mu'allatun. Mu'alla karena dulu kalau di Mu'jamul Buldan bisa dilihat ada daerah bernama daerah yang berada di dataran tinggi, ada daerah yang di dataran rendah. Yang dataran rendah kemudian sekarang disebut Misfalah, yang dataran tinggi itu disebut Mu'alla. Kemudian oleh orang Indonesia lama-lama menjadi Ma'la, aslinya Mu'alla. Dan di situ dimakamkan Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Beliau didekatkan oleh Allah ke Sayyidah Khadijatul Kubra, didekatkan dengan guru-gurunya, dimakamkan juga di situ guru beliau Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Dimakamkan juga guru beliau di situ Asy-Syaikh Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Mulaqqab, yang berjuluk Musnidud Dunya, ahli sanad dunia, salah satu ulama besar dari Jawa yang mendunia, yang wafat kurang lebih di tahun 80-an. Itu juga guru beliau. Jadi beliau ini guru utamanya itu yang paling utama dua ini, As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki dan Asy-Syaikh Yasin bin Isa Al-Fadani rahimahumullahu ta'ala. Beliau didekatkan, subhanallah. Sayyid Muhammad, ayah putra daripada guru beliau, pernah bercerita, dulu di Turki ada seorang syekhun kabir, orang yang sudah sepuh tapi punya kecintaan yang luar biasa kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang ini menulis mushaf bi khattin kabir. Tulisannya itu besar-besar, khatnya besar, Qur'annya besar. Ditulis dari awal surat, awal ayat sampai akhir surat, sampai 30 juz. Begitu selesai menulis mushaf ini, orang ini berwasiat kepada anak-anaknya, tolong jaga mushaf ini, sewaktu-waktu kalau saya meninggal, makamkan saya bersama mushaf ini. Taruh mushaf ini bersama dengan kafan saya di makam saya, di kuburan saya. Niku wasiati datang putra-putra nih.
orang ini di Turki. Maka kemudian dijalankanlah, ketika Allah menghendaki beliau wafat, wasiat ini dijalankan. Dimakamkan beliau bersama dengan mushafnya. Mushafnya ditaruh di kafannya, dimakamkan bersama dengan jasadnya. Dimakamkan di Turki. Setelah wafatnya dapat 1 tahun, putra-putranya ini pergi haji ke Baitullah. Dan ketika pergi haji ke Baitullah, lalu mampir di satu toko itu menjual Al-Quran. Beliau kaget, ternyata ada mushaf Quran kok persis yang ditulis oleh ayahnya. Lalu ditanya, dari mana kamu dapatkan mushaf ini? Dibilang ini dicetak di sini, di Madinah. Mushaf ini dicetak. Datang beliau, putra-putranya ini ke percetakan, memastikan ternyata betul ini Quran mushaf yang ditulis oleh ayahnya, dicetak di Madinah, disebarluaskan di Madinah. Beliau tahu ini tulisan ayahnya. Beliau kaget, kemudian tanya dari mana dapat Quran ini? Ini tulisan ayah saya. Lalu ada satu yang bilang ini ditemukan di sebuah makam yang berada di Al-Baqi'ul Gharqad, di Baqi. Ketika ada seorang nabash, tukang gali kubur, menggali makam, mendapati satu mayat yang masih utuh mayatnya. Di dalam mayat itu ada mushaf, diambillah mushaf itu. Maka kemudian untuk memastikan, anak-anaknya ini meminta agar ditunjukkan ke makam ayahnya dan minta digali lagi untuk memastikan. Maka digali lagi makam ayahnya ini, diambil batunya, dilihat ternyata betul ayahnya, jenazah itu jenazah ayahnya dan dalam keadaan masih utuh. Jadi makamnya dari Turki pindah ke Madinah, didekatkan dengan Rasulullah SAW, karena orang ini terkenal kecintaannya, mahabbahnya kepada Rasulullah SAW. Sayyid Muhammad ketika menceritakan ini, beliau mengomentari, menyampaikan hadis Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama dengan yang dicintai. Mbah Maimun saat ini dikumpulkan bersama orang-orang yang beliau cintai. Dikumpulkan dengan Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki, dikumpulkan dengan Syekh Yasin bin Isa al-Fadani, dikumpulkan dengan Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, dikumpulkan dengan para ulama-ulama yang banyak dimakamkan di Ma'la sana. Al-mar'u ma'aman ahab. Jadi ini bukti, salah satu bukti daripada karamah beliau Syekhuna Mbah Maimun Zubair. Para hadirin sekalian rahimakumullah, mohon maaf di kesempatan yang baik ini, terlepas adanya satu polemik beberapa hari ini tentang masalah orang yang mendoakan Mbah Maimun, yang mentalkin Mbah Maimun. Jarang ada jenazah ditalkini di Ma'la kecuali orang-orang istimewa. Di antaranya Sayyid Muhammad yang saya tahu ditalkin. Kemudian Al-Habib Al-Allama yang berjuluk Sultanul Ulama, Al-Habib Salim Asy-Syatiri, seperguruan dengan Mbah Maimun. Sama-sama santrinya As-Sayyid Alawi. Beliau juga ditalkini ketika wafatnya. Kemudian Mbah Maimun juga ditalkini.
Yang ditalkini ini hanya orang-orang khawas. Kalau enggak orang khawas, enggak mungkin di Ma'la mau ditalkin. Kita tahu bagaimana pemerintahan Saudi Arabia pemahamannya. Terlepas dari polemik-polemik itu, maka saya perlu menyampaikan, saya tidak mau perlu panjang lebar menyampaikan siapa dan siapa, antara klaim satu dengan yang lain, siapa mana yang benar, sudah jelas semuanya. Yang pasti yang ingin saya sampaikan, bahwa wafatnya Mbah Maimun benar-benar memberikan satu pelajaran kepada kita, bagaimana kita umat Islam bersikap kepada habaib sebagai qarabatul Rasulillah, sebagai ahlu baiti Rasulillah, dan bagaimana kita bersikap kepada para ulama sebagai warasatul anbiya. Saya teringat kisah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit ini ulamanya sahabat, bahkan kealimannya diakui oleh Nabi. Afradukum Zaidun, orang paling alim itu Zaid bin Thabit, khususnya terutama dalam ilmu faraid. Yang jelas beliau min akabiris sahabat. Suatu saat sehabis mensolati jenazah ibunya, ketika itu ada kerabat Nabi yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah nalika Zaid bin Thabit badhe wangsul, waktu mau menaiki kudanya, rikapnya, pijakannya yang di belakang niku ditepakaken, dipun pernahken kali Sayyid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupune Kanjeng Nabi. Maka Zaid bin Thabit iwuh pekiwuh, beliau berkata, "Mah yabna ammi Rasulillah, jangan lakukan ini. Engkau adalah kerabat Nabi, engkau adalah keluarga Nabi, saya orang biasa." Tapi apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naf'ala bi ulama'ina. Beginilah kami diperintah, diajari oleh Rasulullah untuk bersikap kepada para ulama kami. Hormat, ta'zim kepada ulama kami, itu perintah Rasulullah SAW. Kemudian Zaid bin Thabit turun dari kudanya, dipegang tangan Sayyid Abdullah bin Abbas, dicium oleh beliau, dan beliau berkata, wa hakadha amarana Rasulullah SAW an naf'ala bi ahli baitih. Beginilah kami diajarkan, diperintah Rasulullah SAW bersikap kepada ahli baitnya, kepada keluarganya. Ini contoh teladan yang luar biasa. Masya Allah, kami lihat ini sekarang akhlak sudah tidak ada, adab kepada para ulama tidak ada. Bagaimana Mbah Maimun Syekhuna mengajarkan kepada kita adab. Beliau menyayangi setiap orang, menghormati setiap orang, mahabbahnya kepada para sadah alawiyin luar biasa. Wallahi ayyuhal ikhwah, kami para habaib tidak minta dihormati, bukan kami yang meminta, itu perintah Allah Ta'ala. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Ini perintah Allah. Nabi tidak minta bayaran apa-apa dari dakwahnya. Beliau cuma minta cintai kerabatnya, cintai keluarganya. Berapa kali Mbah Maimun berwasiat tentang ini.
Berapa kali beliau berwasiat tentang kecintaan kepada ahlul bait. Habaib itu diciptakan harus siap menjadi sandalnya umat, bukan untuk mencari muhibbin, bukan mencari orang yang mencintai, bukan meminta untuk dipuja-puja dan disanjung-sanjung. Tapi habaib harus siap menjadi sandalnya umat. Kami habaib harus siap menjadi orang yang bermanfaat untuk umat. Kalau ada habaib yang tidak manfaat, tetap hormati dia sebagai habaib, karena darahnya mengalir di situ, darah Rasulullah SAW. Para ulama hormati mereka. Sekurang-kurangnya habaib, mereka masih keturunan Rasulullah SAW. Kalau Anda menghina, maka Rasulullah yang tersakiti nanti. Nanti di hari kiamat Anda butuh syafaatnya Rasulullah SAW. Kalau ulama Anda hina, sekurang-kurangnya ulama, Anda menghina, berani mencaci maki, hati-hati. Luhumul ulama masmumah, faluhumuhum masmumatun wa bi'akliha yukhsha halaku syi'ri wa syu'ara. Darah para ulama itu beracun, hati-hati. Karena itu jaga akhlak, jaga adab. Habaibnya harus tahu diri, menempatkan diri. Ulamanya juga begitu, santrinya juga begitu. Ini ajaran. Jadi kalau ada hadis kafa bil mauti wa'idha, cukup kematian itu menjadi nasihat. Hari ini wafatnya Mbak Maimun tidak hanya menasihatkan tentang kematian kepada kita, tapi juga menasihatkan tentang akhlak, tentang adab. Inilah wafatnya para ulama, wafatnya Syekhina Mbah Maimun Zubair. Ingkang kula mastani punjering ulama tanah Jawa. Mongko para rawuh sedaya ingkang minulya, kawula estune mboten pantes matur teng mriki keranten kula hadir menika niat tabarukan. Tapi karena diperintah oleh putra-putra beliau imtithalan li amrihim, karena imtithalul amri khairun min sulukil adab. Menjalankan perintah orang mulia itu lebih baik daripada mempertahankan sikap dengan alasan adab dan tata krama. Maka kalau kami menangis berduka atas wafatnya Mbak Maimun, kami teringat ketika sahabat Bilal dalam keadaan ihtidhar mendekati ajalnya mau wafat, istrinya menangis, wa huzna, alangkah susahnya kami, alangkah sedihnya kami ditinggal oleh Bilal. Apa kata Bilal? Bilal menjawab, wa tarabah ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Duh, alangkah bahagianya aku, karena aku mati kelak aku akan berjumpa kekasih-kekasihku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelompoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini Mbak Maimun sudah yalqal ahibbah, beliau berjumpa, disambut oleh kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disambut oleh Sayyidah Khadijatul Kubra, disambut oleh guru-gurunya. Kami di sini menangis, tapi beliau di sana berbahagia di alam barzakhnya, karena beliau dalam kenikmatan yang luar biasa. Para hadirin, maka yang terakhir sebagai penutup pelajaran bagi kita, kita yang mengaku sebagai santrinya, muhibbinnya, pecintanya, mari kita renungi, atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadi. Apakah Anda puas hanya cuma berharap
ingin kelak bersama Mbah Maimun Zubair, ingin nanti kumpul bersama guru-guru, sementara mereka bekalnya sudah cukup, samuni sampun cekap, malah lebih dari cukup. Tapi kita apa? Bekal kita menghadap kepada Allah apa? Bekal kita untuk bisa berkumpul dengan orang-orang mulia itu apa? Itulah yang harus menjadi renungan kita. Maka melalui majelis ini kita jadikan sebagai izah, ibrah. Fal mautu atin an qarib, kullun lahu minhu nasib, man kana danin aw nasib fahuwa musibah ammah. Kematian itu tidak pandang bulu, yang danin, yang nasib, yang rendahan, yang mulia, semua akan mengalami kematian. Persoalannya hanya bagaimana dia akan mati dan bagaimana nanti dia dibangkitkan dari kematiannya. Kita ingin mudah-mudahan termasuk orang yang diakhiri dengan husnul khatimah. Sebagaimana Mbah Maimun, beliau telah sukses dalam hidupnya. Buktinya beliau telah memperoleh lisanu sidqin fil akhiri. Lisanu sidqin fil akhirin. Ini yang selalu dimohon oleh Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, ya Allah, jadikan aku bahan cerita kenangan yang baik bagi orang-orang yang aku tinggalkan kelak. Beliau Mbah Maimun sudah mendapatkan lisanu sidqin fil akhirin. Tidak ada satupun yang mengenang beliau dengan keburukan, semua mengenang beliau dengan kebaikan-kebaikannya yang berlimpah. Mudah-mudahan kita mendapatkan lisanu sidqin fil akhirin. Kita doakan mudah-mudahan putra-putra beliau senantiasa diberikan kekuatan zahiratan wa batinah. Santri-santrinya mudah-mudahan bisa meneladani ilmunya, akhlaknya, amaliyahnya, khusyuknya. Semuanya mudah-mudahan insyaallah yang hadir mendapatkan keberkahan beliau dan bisa meneladani beliau dengan sebaik-baiknya, sehingga kita akan terus berittisal dengan beliau, ittisal ruhani fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah, dan kelak kita dikumpulkan ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Amin ya rabbal alamin. Menika ingkang saged kawula aturaken kirang langkung nyuwun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.